Sementara, benarkah bahwa orang Arab atau Bani Quraish adalah keturunan Kurawa, tepatnya keturunan dari Aswatama, dan termasuk Nabi Muhammad di dalamnya dinyatakan sebagai keturunan Aswatama. Aswatama adalah sebuah tokoh anak dari Resi Drona yang membela Kurawa saat perang Bharatayuda. Beberapa video mengatakan dalam sebuah konten semeton bahwa Muhammad adalah keturunan dari Aswatama yang diusir dari India karena telah membunuh keturunan Pandawa pada malam hari saat membela Duryodhana. Dalam sebuah video yang dibuat oleh Satria Nusantara pada 2 tahun yang lalu menuliskan bahwa Muhammad reinkarnasi dari Aswatama, disertai dengan ikon tanda tanya semacam. Kemudian pada blogger independensi.com 2018 juga disebutkan orang Arab bukan pribumi tetapi keturunan Kurawa, yang ditulis oleh Benedictus Sigit Wibowo. Dalam tulisannya, semua manusia sesungguhnya adalah pribumi karena umat manusia tinggal di bumi yang sama pada awal kehidupan di bumi. Semua manusia berbentuk atau terbentuk dari unsur-unsur di alam semesta yang sama, yakni dari cahaya, kemudian udara, angin, debu, tanah, dan air. Jadi manusia adalah aditi atau spirit yang menempati wadah atau das. Cahaya kehidupan dari matahari dan tanah ada di bumi. Cahaya kehidupan inilah yang merupakan manifestasi Tuhan alam semesta. Dalam buku sejarah perjalanan orang Jawa, manusia-manusia awalnya yang terbentuk di alam semesta terdiri dari 4 jenis, yakni Chandra Manu atau manusia Chandra atau Kanzu Manu dengan ciri bermata sipit berkulit kuning ke arah putih. Kalau sekarang disebut ras Mongoloid. Ras Mongoloid itu antara lain Cina, Korea, Jepang, Mongol, dan lain-lain. Mereka umumnya menganggap bulan sebagai leluhurnya karena pada saat lahir dari rahim bumi mereka pertama kali melihat bulan. Kemudian jenis atau spesies yang kedua adalah Re atau Ra atau Surya Manu atau manusia Surya. Manusia-manusia jenis ini adalah bermata lebar dan berkulit putih kemerah-merahan. Kalau sekarang disebut ras Kaukasoid. Orang-orang Re Manu ini seperti Mesir, Israel, Yunani, Romawi, Persia, dan lain-lain. Orang-orang jenis ini memuja matahari atau Re atau Ra. Kemudian jenis ketiga adalah Kat Manu. Manusia ini berkulit kuning dan bermata sedang. Jenis manusia ini paling sedikit populasinya. Ini manusia yang paling sulit beradaptasi dengan kehidupan di bumi, sehingga kemampuan untuk bertahan dalam proses seleksi alam yang paling lemah. Jenis keempat atau terakhir adalah Gog Manu atau manusia Gog. Mereka berciri berkulit hitam dan berambut agak keriting serta matanya belok atau lebar. Jenis manusia ini yang paling tangguh dalam menghadapi kerasnya alam. Hal ini disebabkan mereka memiliki fisik yang kuat. Orang-orang ini memuja bumi sebagai leluhurnya. Jadi, semua jenis manusia ini adalah pribumi karena hidup di bumi yang sama. Mereka semua juga berasal dari asal-usul yang sama, yakni cahaya kehidupan atau aditi, yang menempati das sehingga berbentuk manusia mulai dari bentuk terkecil, yakni satu sel. Lalu manusia-manusia satu sel ini mengalami proses evaluasi dan seleksi alam. Artinya ada yang hidup, ada yang mati. Itu berlangsung hingga sampai saat ini. Mereka ada yang mengalami percampuran ras dan ada yang tidak mengalami percampuran. Manusia-manusia ini sejak awal memang sudah berbeda ciri fisiknya karena komposisi unsur-unsur di alam semesta yang membentuknya tidaklah sama persis. Sementara tulisan ini berdasarkan sumber bacaan buku sejarah perjalanan orang Jawa. Alam semesta bukan ciptaan Tuhan, kemudian kitab Ramayana, serta kitab Mahabharata. Kemudian yang keempat, analisis dengan menggunakan metode hermeneutika yang ditulis oleh Benedictus Sigit Wibowo pada independensi.com. Jika harus dipaksakan siapa yang menjadi pribumi Nusantara,
Jawabannya adalah orang-orang Gog Manu atau orang-orang Papua saat ini. Semua manusia yang tinggal di belahan bumi selatan Khatulistiwa yang paling tua adalah orang-orang berkulit hitam dan berambut agak keriting. Orang-orang Papua dan jenisnya adalah orang-orang yang berhak mengatakan diri mereka pribumi di Nusantara atau Indonesia. Orang-orang Jawa pada awalnya dihuni oleh orang-orang Gog Manu sebelum mereka didesak atau dipinggirkan oleh orang-orang Chandra Manu yang datang dari Cina, Indochina, dan India. Lalu datang orang-orang Remanu dari India yang mendesak orang-orang Chandra Manu tersebut. Di India merupakan pertemuan 3 jenis manusia yakni Dravigra, Gog Manu, Chandra Manu, dan Arya atau Remanu. Leluhur orang Jawa saat ini sudah campuran terutama adalah Gog Manu, Chandra Manu, dan Remanu. Demikian juga Nusantara atau sekarang Indonesia itu adalah campuran berbagai jenis manusia ini. Orang yang terlalu mabuk menganggap manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, padahal Adam dan Hawa itu hanya salah dua orang yang ada di dunia. Jika jejak keturunan mereka saat ini masih ada, yakni Israel, Persia, Mesir, dan lain-lain, maka Adam dan Hawa ini termasuk jenis Remanu. Kenapa? Karena dilihat dari para keturunan yang mengklaimnya dengan melihat ciri-ciri fisiknya dan sejarah peradabannya. Jika kemudian orang-orang Nusantara mengklaim semua manusia adalah keturunan Adam dan Hawa, berarti mereka menggunakan perspektif atau sudut pandang Remanu. Kemudian semeton, orang-orang Arab mayoritas keturunan Quraisy atau Bani Quraisy. Orang-orang Quraisy adalah keturunan Aswatama atau orang-orang Kurawa. Aswatama terusir dari India oleh Krishna setelah melakukan pembunuhan pada keluarga Pandawa pada saat mereka sedang tidur perang saudara Bratayuda saat memasuki saat-saat terakhir. Orang-orang Quraisy ini merupakan keturunan Kurawa. Bagaimana pendapat Anda, semeton? Catatan ini ditulis oleh Benedictus Sigit Wibowo yang adalah wartawan dan juga penulis buku-buku sejarah seperti Keturunan Majapahit, Puncak Peradaban Nusantara, dan Sejarah Perjalanan Orang Jawa. Semeton, karena Bani Quraisy adalah keturunan dari Aswatama dan Muhammad terlahir di sana, sehingga Muhammad sering dikatakan bahwa adalah keturunan dari Aswatama. Tentu hal ini menyebabkan ada banyak perdebatan di antara berbagai kalangan yang ada di dunia. Termasuk bagaimana pendapat Anda? Semeton, tentu tidak adil rasanya jika beberapa tanggapan tidak kami nyatakan pada video kali ini tentang mengapa beberapa umat atau orang mengatakan Nabi Muhammad adalah Mahamada atau reinkarnasi Aswatama yang menyebarkan ajaran sesat pada suku Quraisy atau keturunan Kurawa dan manusia lain. Dalam tulisan Quora.com, Iskandar bukan main atau Hilmi menuliskan pendapatnya. Aswatama kan gak bisa mati, dia dikutuk oleh Krishna. Hidup selamanya, tapi badannya jadi busuk dan bau sehingga tidak bisa hidup bersama orang banyak. Sejak berlian di dahinya dipotong dengan cakra, setelah ia melakukan serangan malam ke kemah Pandawa bersama Kerpa dan Kerta Warma atau Krivirta Warma. Dan itu ada lagi dengan banyak cerita yang lain. Ia sendiri masuk ke mode Rudra yang tak kenapa tidak ia pakai pada saat pertempuran. Ia masuk ke kemah Pandawa lalu membunuh 5 putra Pandawa yang sedang tidur pulas karena mengira mereka itu Pandawa. Serangan malam itu dia lakukan karena pesan dari Duryodhana yang sedang sekarat. Kemudian semeton, karena ia belum mati, lalu bagaimana Aswatama ini bereinkarnasi? Kalau di wayang Jawa, dia dikatakan mati, yang dikutuk si Kerta Marma. Dia dikutuk jadi Brengkutis. Saya tahu klaim yang sejenis, tapi untuk yang ditanyakan ini baru pertama, kemudian dibaca. Iskandar menyatakan ada di YouTube, ada yang lebih ngawur lagi menyebut orang Arab keturunan Kurawa Aswatama. Aswatama itu bukan Kurawa, tapi anaknya Dorna atau Druna atau Durna.
guru para Kurawa dan Pandawa. Saat ini di India ada tren yang mirip dengan Muslim Indonesia. Suka mengklaim di India sendiri ada klaim kalau Ka'bah dulu puli Hindu untuk memuja dewa Siwa. Kemudian di Arab, sebelum Islam ada banyak patung yang mewakili dewa suku-suku Arab. Orang India dan Persia ada yang ikut menaruh patung dewa mereka di situ dan ikut beribadah. Kalau Persia mungkin saya nggak salah, mereka tidak punya patung tapi menganggap roh Ahura Mazda atau Ormuzd bersemayam di dalam Ka'bah. Ka'bah itu dulu tempat ibadah semua agama. Musyrikin Arab itu mengakui Allah SWT sebagai Tuhan yang Maha Esa, tapi menyembah Allah SWT lebih melalui dewa-dewa, jadikan perantara. Benda-benda disembah bukan seperti alat berkah, tawasul, dan istighasah. Kalau ada patung dewa India, orang Persia menganggap Ka'bah adalah tempat bersemayamnya Tuhan mereka. Atau katanya ada patung Nabi Isa. Itu yang tidak aneh. Semua agama bahkan dewa lokal punya tempat mengelilingi Ka'bah. Fenomena klaim ini baik yang dari agama, dari suku, dari elemen nasionalisme, di mana saja menarik karena teori bisa bermacam-macam dan berubah-ubah. Tapi di sisi lain dan memprihatinkan karena ada perasaan kebencian dan inferioritas. Klaim itu dipicu oleh rasa inferioritas yang banyak mengklaim yang aneh-aneh, biasanya dari negara yang pernah dijajah. Itulah beberapa kontra yang tidak mendukung dari beberapa tulisan yang ada sebelumnya. Teman-teman, apapun itu pro dan kontra, setidaknya cukup hanya dijadikan pengetahuan bagi kita bahwa kita melihat sebuah pernyataan atau tulisan harus dari berbagai sumber agar kita tidak tersesat dan bisa mengambil sikap. Bagaimana pendapat Anda? Tetaplah jaga persatuan dan kesatuan karena negara kita sudah tercipta dengan berbagai macam perbedaan. Tidak ada yang lebih baik selain menghormati apa yang menjadi ajaran mereka dan apa yang menjadi ajaran kita. Perbedaan yang ada harus dijadikan sebagai kekayaan, kultur dan budaya serta agama, bukan dijadikan bahan untuk memecah belah yang tentunya hanya membawa kerugian. Silahkan tuliskan pendapat-pendapat lain semeton di kolom komentar.